Di sini ada 3 pendapat Pak di antara para ulama. Saya sebutkan di Qaidah Ruqyah. Apa namanya? Khilaf ulama dalam berobat. Berobat itu pendapat yang paling kuat tergantung Pak. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sunnah, dan itu ada lima hukum itu. Nah, dari sini anak akan ambil paling fokus di sini. Terkadang berobat itu bagi dia tidak sunnah. Dan terkadang berobat bagi dia itu sunnah. Dan terkadang berobat bagi dia itu wajib. 3 dulu yang hukumnya. Kapan berobat bagi dia itu wajib? Kapan? Manakala dia nggak iso sabar. Justru kalau nggak berobat nambahi dosa. Maka di sini berobatlah. Bisa dipahami? Kapan berobat itu tidak sunnah, Pak? Nggak haram, Pak, tidak sunnah. Manakala dia bisa menikmati penyakit itu, nikmati. Dan dia enjoy dengan sakit itu, enjoy. Pokoknya enjoy banget. Dan dia mengharap kayak tadi, husnul khotimah. Tapi syaratnya sabar. Sabar dan bisa menikmati, maka afdol bagi dia, nggak perlu berobat. Kenapa? Bagaimanapun Pak yang namanya berobat itu ada sisi ketergantungan kepada selain Allah. Ya apa enggak? Bagaimanapun, baik itu bentuk ruqyah, baik itu bentuk sama dokter, itu pasti ada sesuatu yang tergantung kepada selain Allah. Ya apa enggak? Baik antum minum pil, apa kalau kayak istilah itu pasti masuk. Tergantung kepada, tapi tetap ada rinciannya Pak. Nah, kalau Anda bisa, luar biasa. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika lagi kondisi sakit itu kan di sejarah-sejarah itu ada itu, dan di hadis juga ada. Ketika apa namanya, Abu Bakar nggak mau berubah tuh. Ketika ditanya apakah dokter sudah, maka sudah. Terus bilang apa? Dia bilang fa'alul lima yurid katanya, kan Allah itu. Karena bagi Abu Bakar itu bagus gak berobat karena dia lebih enjoy, nyaman Pak, nyaman. Tapi kaum muslimin kan enggak, tetap kamu harus berobat karena mengharap kepemimpinan beliaunya kan gitu. Belum enggak, dia nyaman. Nah kalau kita memiliki iman koyo ngono Pak, kau popo. Tapi syaratnya ojo mengeluh loh ya. Aku nang ngeluh ya. Aku nang mengeluh kus kadung parah. Dia ya Allah kenapa saya nggak berobat dari dulu, aku nang ngono gitu Pak. Itu yang kita pikirkan di situ. Kalau Anda komitmen Pak, gak apa-apa. Gak usah berobat itu lebih afdol. Dan saya condong pendapat ini Pak. Kalau jenengan gak perlu berobat apapun bentuknya, la pijet wala obat kimia wala ruqyah usteko beneng lah ya. Dungo nang Allah wis. Itu gak apa-apa, bagus. Bagus. Syaratnya 1, ojo nambah dosa. Kedua, dengan itu nambah pahala kamu, gak apa-apa. Wis sudah ya. Tapi kalau Anda mengeluh ya, wis berobat cepet. Ustadz, apakah, kan pasti ada pertanyaan, apakah tidak butuh ikhtiar? Bab pengobatan Pak, ikhtiar itu tidak harus di situ Pak. Nggak harus. Ikhtiar itu banyak cara kok, dengan doa sama Allah, ngabdi sama Allah, nikmati sama, itu beda. Bab untuk berobat loh Pak, itu beda kasus. Orang kalau mendalam di kitab bab masalah mengenali Allah Pak, banyak para salaf itu malah nyaman kok dengan itu, nyaman dengan penyakit, nyaman dan nggak mau berobat, nyaman. Kayak Syekh Ibnu Utsaimin itu kalau nggak didorong orang nggak mau berobat itu. Syekh Mubil itu kalau nggak didorong orang nggak mau berobat itu. Dia nyaman dengan penyakit yang beliau nyaman aja. Ya, tingkatnya wali Pak, dewe tingkatnya wae gini ya.